Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi radhiyallahu ta'ala anhu wa radhah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wa wajibul hububi wasthimar allati suqiyat bi mu'natin nisful ushri wa bi ghairi mu'natin al-ushur. Sampai kita kepada pembahasan tentang zakatul mu'asyarat, zakat pertanian atau zakat perkebunan. Di sini Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi mengatakan, menukil pendapat di dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat, di mana beliau mengatakan wajibnya zakat perkebunan ataupun zakat buah-buahan, petani misalnya, pekebun, berapa kewajiban zakat mereka? Maka allati suqiyat bi mu'natin, jika kebun yang mereka punya, sawah yang mereka punya diairi dengan menggunakan biaya, airnya beli misalnya, atau pakai tukang misalnya, nggak gratis, ada biayanya, maka kewajiban zakatnya adalah separuh dari 10%, berarti 5%. Wa bi ghairi mu'natin, sementara jika sawah atau kebun yang dia miliki diairi dengan gratis, sawah tak ada hujan, ya, nggak pakai beli, airnya juga subur-subur dengan sendirinya, tumbuh kemudian panen tanpa ada biaya, gratis, maka kewajiban zakatnya adalah al-usyur 10%. Karena gratis lebih besar zakatnya 10%. Tapi karena ada biayanya nggak gratis, maka lebih ringan zakatnya 5%. Baik. Bagaimana jika sawah atau kebun itu diairi, ya kadang pakai hujan, ya kadang pakai biaya? Maka dilihat, misal kita punya sawah diairi dengan hujan 6 bulan pertama, 6 bulan kedua, 6 bulan berikutnya diairi dengan biaya, berarti 6 bulan pertama zakatnya 10%, zakat yang kedua 5%. Kalau di total berarti 7,5%, bukan 15%, karena diambil separuhnya ya. Gambarannya begitu. Bagaimana kalau 9 bulan dengan biaya, 3 bulan terakhir tanpa biaya? Ya, berarti dihitung persentasenya, 10% dari 9 bulan berapa persen? Kalau tadi 10% dari separuh tahun, setengah tahun, 6 bulan berarti kan setengah. 5% dari setengah tahun juga setengahnya, 2,5. 5 tambah 2,5, 7,5. Ya, dihitung persentasenya bagaimana. Nah, Rasulullah SAW pernah bersabda, fima saqatis sama'u wal uyunu aw kana athariyan al-usyur. Sawah atau kebun yang diairi oleh langit mengandalkan hujan, wal uyun ataupun mata air, maka kewajiban zakatnya adalah al-usyur. Kewajiban zakatnya adalah 10%. Wa ma suqiya bin nadhi, tapi apa yang diairi dengan biaya, maka kewajiban zakatnya adalah 5%. Berapa nisabnya? Setiap zakat pasti ada ukuran nisab. Apa setiap panen wajib zakat? Enggak, kalau hasil panennya mencapai nisab. Berapa nisabnya? Mau sawah atau kebun, mau itu beras, gandum, buah-buahan. Buah-buahan yang dimaksud di sini adalah kurma dan anggur saja. Jadi orang kalau punya kebun apel dijual, panen kebun apelnya, nggak wajib zakat. Tapi kalau diperjualbelikan maka wajibnya zakat, zakatut tijarah, zakat dagang. Tidak terkena kewajiban zakat apelnya, beda dengan kurma atau anggur. Kalau kita punya kebun kurma, kebun anggur, kebun kurma atau anggur, panen, gimana? Terkena kewajiban zakat
kebun. Berapa nisabnya? 825 kg. Dengan catatan setelah dibersihkan dari kotoran-kotorannya. Iya, jadi bukan dihitung misalkan kalau itu sawah, gandum atau beras, ya padi dihitung sama jerami-jeraminya. Enggak, ya harus dimurnikan, harus dibersihkan dulu. Jadi 825 kilo. Kalau hitungannya Rasulullah khamsah ausuk, dikurskan atau dikonversikan menjadi kilogram seberat 825 kilogram. Itu yang dihitung adalah setelah bersihnya, bukan ketika masih ada gabahnya atau bagaimana. Kalau buah itu masih ada daun-daunnya di situ misalkan, atau ada kotoran-kotoran yang nempel di buahnya, enggak. Nah, bagaimana kalau kita punya sawah atau kebunnya kebun kurma atau anggur, kan terkena kewajiban zakat. Dari aslinya juga terkena kewajiban zakat. Kemudian kita perjualbelikan, apakah wajib dua zakat di situ? Zakat pertanian perkebunan kena, zakat perdagangan juga kena, tijarah? Enggak. Maka yang mengena hanya zakat pertanian atau perkebunannya saja. Walaupun aslinya dua-duanya mencapai nisab. Zakat pertanian mencapai nisab, zakat tijarah juga mencapai nisab. Enggak, tetap yang dihitung hanya zakat pertaniannya saja. Ya, zakat tijarah enggak dihitung. Begitu. 6. Nisabnya 825 kg. Yang dimaksud zakat pertanian di sini. Kalau zakat perkebunan jelas, buah yang dimaksud nggak lain kecuali adalah kurma dan anggur. Lah kalau zakat pertanian, zakatnya sawah kan macam-macam. Ada gandum, ada jagung, ada padi atau beras dan lain sebagainya. Yang dimaksud yang mana? Pokoknya hasil sawah yang mana hasilnya menjadi makanan pokok. Menjadi makanan pokok di daerah tersebut. Maka hasil sawahnya, hasil panennya merupakan komoditas zakat. Artinya bisa terkena kewajiban zakat atasnya. Kalau di Indonesia rata-rata beras. Kalau di Arab rata-rata gandum. Mungkin ada satu daerah jagung di situ menjadi makanan pokok misalkan. Bukan sesuatu yang dimakan dalam keadaan darurat. Iya. Atau dalam keadaan untuk berobat misalkan. Enggak dihitung itu zakat. Pokoknya menjadi makanan pokok. Yang kita dengan memakan itu semakin kuat tubuh kita. Paham nih? Bukan yang kita makan kecuali dalam keadaan darurat. Beras nggak ada, gandum nggak ada, jagung nggak ada. Akhirnya kita makan apa misalnya? Pohon, nggak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Bukan makanan pokok. Atau yang dibuat obat-obatan. Ini sesuatu yang kita makan untuk berobat, untuk menyembuhkan penyakit kita, yaitu nggak dihitung sebagai komoditas zakat, nggak terkena zakat gitu. Kita punya sawahnya atau kebunnya, nggak dihitung sebagai zakat. Pokoknya makanan pokok. Gimana Bib kalau ada orang sakit? Agar sembuh makan kurma, dia tetap terkena kewajiban zakat yang punya kebun kurma. Loh kan itu dimakan orang untuk berobat. Iya, tapi kan dari jenisnya sendiri sudah menjadi makanan pokok itu. Iya, buah-buahan itu. Kebun kurma atau anggur. Baik. Naam. Terkait dengan kebun tadi. Tadi kan hanya kurma sama anggur. Kalau misalnya kayak buah-buahan yang apel, durian, jeruk, pokoknya selain kurma dan anggur, apakah terkena kewajiban zakat dari aslinya? Tidak. Tapi kalau diperdagangkan terkena kewajiban zakat tijarah. Ada orang punya kebun durian, laris kebun duriannya. Kenapa? Hasilnya matang-matang banyak. Wah, orang seneng, cocok semuanya kalau beli di situ. Laku keras. Wah, saya nggak kena kewajiban zakat, nggak bisa. Kenapa? Diperjualbelikan. Kalau nggak kepingin kena kewajiban zakat, makanan sendiri, kemudian hadiahkan kepada orang. Nah, kirim 5 ke saya gitu misalkan. Nah, nggak kena kewajiban zakat itu. Kenapa? Nggak dijual soalnya. Ya, durian nggak kena zakat, kemudian tidak diperjualbelikan, nggak kena kewajiban zakat. Apa itu? Kurma. Saya punya kebun kurma. Kebun kurma tidak diperjualbelikan. Gimana? Zakat aslinya kan ada itu. Zakat kurmanya. Paham maksudnya? Kurma, objek zakat. Kurma itu sudah aslinya menjadi objek zakat. Kapan saya punya kebun kurma?
Hasilnya saya makan pribadi dan saya bagi-bagikan. Enggak, saya jual belikan, perjual belikan sama sekali. Gimana? Saya terkena kewajiban zakat. Kenapa? Dari kurmanya aslinya sudah menjadi objek zakat, komoditas zakat, ya sudah terkena kewajiban zakat. Lah kalau saya perjual belikan, tetap yang mengena adalah zakat kurmanya, bukan zakat dagangnya. Walaupun dua-duanya mencapai nisab. Kenapa kok enggak dua-duanya terkena kewajiban? Ya berat. Iya. Nah, itu rahmatnya Allah, itu belas kasihnya Allah, biar nggak kena dua-duanya walaupun dua-duanya mencapai nisab. Yeah. Saya punya kebun kurma, hasilnya saya perjualbelikan. Untuk zakat kurmanya 825 kilo, nggak sampai nisab, ya 500 kilo misalnya hasil panennya. Untuk zakat tijarah juga nggak mencapai nisab, keuntungannya, stoknya, asetnya nggak mencapai nisab. Gimana? Nggak wajib zakat dua-duanya. Lah kalau untuk zakat tijarah mencapai nisab, tetap nggak wajib zakat. Kenapa? Zakat aslinya adalah kurmanya. Ya. Zakat aslinya kurma. Kalau sudah aslinya nggak kena, maka yang lain nggak kena. Paham ya? Nah itu. Nah, iya. Kalau sawah kebunnya nyewa, Sawah kebunnya nyewa. Sawahnya orang, tapi kita yang menyewa. Ya kita yang terkena kewajiban zakat. Kita yang menyewa yang terkena kewajiban zakat. Bukan yang punya sawah, karena dia tidak menjual. Orang menyewakan sesuatu tidak terkena kewajiban zakat. Nggak ada ceritanya rental mobil kena kewajiban zakat. Rental sepeda motor terkena kewajiban zakat. Nggak ada. Sesuatu yang sifatnya jasa dalam mazhab Syafi'i tidak terkena kewajiban zakat. PNS nggak kena kewajiban zakat. Orang kerja sama orang lain, menjadi karyawan, menjadi buruh misalkan, walaupun dia kaya raya, dalam mazhab Syafi'i tidak terkena kewajiban zakat. Hanya saja dalam mazhab Hanafi terkena kewajiban zakat, 2,5%-nya dikeluarkan. Dia sepatutnya buat kita ya dalam hal ini ikut mazhab Hanafi, ya nggak apa-apa. Ya, ikut mazhab Hanafi, biar apa? Ya keluarkan aja 2,5%. 2,5% itu kalau kita punya uang 100, 2,5. Kalau punya uang 1.000, 25. Kalau punya uang 10.000, 250 toh. Berapa? Nggak ada artinya dibandingkan 97,5% yang lain. Keluarkan aja. Kadang-kadang kalau jadi PNS kan dipotong langsung gitu ya. Nggak apa-apa, diniatkan untuk zakat, nggak ada masalah. Baik. Apakah hasil panen semuanya itu terkena kewajiban zakat? Kalau kebun, hasil panen kebun, kurma atau anggur tadi itu, yang terkena kewajiban zakat, hanya yang dipanen, hanya yang layak panen. Misal kalau kebun kurma atau anggur berubah warnanya dari yang muda menjadi matang, itu tanda kalau kurma atau anggur tadi itu sudah layak panen, sudah layak konsumsi. Kalau tidak berubah warnanya, maka tergantung apakah dari keras menjadi empuk misalnya. Pokoknya saya punya kebun kurma atau anggur, saya panen di 1 bulan, setahun panen. Apakah semuanya dihitung ini? Ya enggak, yang dihitung hanya yang layak panen, bukan dihitung semuanya. Layak nggak layak dihitung berapa kilo semuanya? Ya enggak dong. Kenapa? Lah enggak dipanen kok. Ya enggak layak, dibiarkan sampai tiba masa panennya nanti ketika dia matang. Yang dihitung hanya yang panen. Ternyata cuma 800 kilo setelah dibersihkan semuanya. Berarti nggak nyampe nisab, nggak wajib zakat. Ternyata mencapai 900 kilo misalnya, terkena kewajiban zakat. Berapa? Itu antara 5% sampai 10% tadi itu. Itu gambarannya. Lah kalau padi atau gandum atau jagung, ya mulai dari lunak bijinya sampai atos mengeras, sama kan tanda layak panen, tanda layak konsumsi dari buah-buahan sama biji-bijian kan berbeda. Ya kalau kita menjadi petani atau orang yang berkebun tahulah. Kalau saya punya kebun sawah, ini sudah layak panen, dia sudah dipanen. Hasil panennya mencapai nisab atau tidak? Ternyata nggak layak panen. Bagaimana? Nggak usah dihitung. Kenapa? Nggak layak konsumsi, tidak layak dipanen. Mau itu buah-buahan ataupun hasil pertanian. Nah, berikutnya, wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslim. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Artinya orang kafir nggak terkena kewajiban zakat. Orang murtad
murtad, naudzubillah min dzalik, 10 tahun. Setelah itu masuk lagi ke dalam agama Islam. Maka bagaimana kalau selama 10 tahun masa murtadnya memang dia termasuk orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat hasil pertaniannya, zakat fitrahnya misalnya, maka dia wajib mengqadainya. 10 tahun murtad, ya berarti 3 kilo dikali 10 tahun, 30 kilo keluarkan. Loh, kok bisa 3 kilo? Kan 2,5. Ada khilaf di antara ulama. Ini ada yang bilang, kan nanti dibahas, kalau ukuran di zaman Nabi 4 mud, 4 mud, atau 1 sok. Kalau dikonversikan ke ukuran berat sekarang, itu kurang lebih 2,5 kilo. Ada yang berpendapat 2,75 kilo per kepala. Ya, kenapa nggak digenepkan aja jadi 3 kilo? Selamat. Daripada ruwet-ruwet ngitung 2,75 dikali sekian orang, sekian kepala, genepkan aja 3 kilo. Ya, enak genep 2,5-nya, Bib. Ya, itulah bedanya. Ya, itulah bedanya orang yang ngoyo kepingin masuk surga sama orang yang nyanyi-nyanyi mau masuk surga. Iya, mlebu surga apa gak ya? Mlebu surga apa enggak ya? Beda sama orang masuk surga lah. 2,5, 2,75 sanggep 3 kilo. Misalnya kan, setahun sepisan. Yes, keluarkan. Gambarannya begitu. Tapi ya nggak perlu disalahkan orang mengeluarkan zakat 2,5, 2,75. Nggak perlu disalahkan, masing-masing punya hujah. Masing-masing punya dalil. Orang kafir tidak terkena kewajiban zakat fitrah. Beda sama murtad. Selama masa murtadnya, kalau memang dia termasuk kategori orang yang mampu atau wajib mengeluarkan zakat fitrah, ya wajib diqadha selama masa murtadnya. Murtad 10 tahun kaya terus. Maka bagaimana? Ya wajib ngodoi zakat fitrahnya selama 10 tahun. Bagaimana jika ayah misalnya kafir tapi punya anak muslim? Bagaimana? Maka ayah wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk anaknya yang muslim tadi itu, selama anak tadi itu masih dibiayai, dinafkahi oleh si orang tuanya. Orang tuanya kafir tapi punya anak muslim masuk Islam. Yeah. Tapi dalam keadaan dia belum bekerja. Singkat cerita, masih dinafkahi oleh orang tuanya. Maka orang yang tua yang kafir wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama anaknya. Sama seperti seorang sayyid, seorang tuan yang memiliki budak. Si tuan kafir punya budak muslim. Bagaimana? Si tuan wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama budaknya, bukan atas nama pribadinya karena dia kafir. Begitu. Nggak wajib zakat fitrah kecuali kepada seorang muslim. Iya. Kemudian apa? Idza fadalat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal 'id wa lailatah. Syarat yang kedua, jika dia termasuk kategori orang yang mampu zakat fitrah. Jika dia mampu maka wajib terkena kewajiban zakat. Kapan orang itu dikatakan mampu? Apakah harus nunggu kaya raya dulu baru dia terkena kewajiban zakat fitrah? Enggak. Yang paling penting adalah hari raya, malam hari raya sampai keesokan harinya. Nih malam takbiran sampai besok maghrib. Mulai maghrib sekarang malam takbiran sampai besok maghrib, nafkah dirinya, sandang, pangan, apalagi papan untuk dia dan keluarga yang wajib dia nafkahi terpenuhi. Oh, hajat kebutuhan hidup saya dan keluarga yang wajib saya nafkahi, yang nafkah mereka saya tanggung, mulai maghrib malam takbiran sekarang sampai besok terpenuhi semuanya. Mau kebutuhan pakaian ada, kebutuhan pokok ada, sandang, pangan, papan semuanya lengkap. Kok ada kelebihan? Entah itu kelebihan beras, entah itu kelebihan gandum, atau kelebihan uang. Maka kelebihan ini wajib dizakatkan. Wajib dizakatkan. Dibelikan beras, kemudian dikeluarkan zakat fitrah atas nama dirinya dan keluarga yang wajib dia nafkahi. Begitu. Itu baru dikatakan orang yang mampu. Jadi mampu dalam kategori syariat dengan mampu dalam versinya kita yang ada di benaknya kita itu berbeda. Kadang-kadang orang itu menurut kita hidupnya sederhana, hidupnya pas-pasan, taraf kehidupannya menengah ke bawah menurut kita. Tapi menurut pandangan syariat dia mampu walaupun bukan orang kaya. Mampu dia. Kenapa? Karena hitungannya cuma semalam. Mulai maghrib malam lebaran sampai maghrib malam hari kedua lebaran, zakat fitrah wajib dia mengeluarkan zakat fitrah. Di sisi yang lain tidak menutup kemungkinan dia juga berhak menerima zakat.
Kenapa? Kategorinya berbeda, syaratnya berbeda antara syarat orang yang terkena kewajiban zakat dengan syarat orang itu dikatakan berhak menerima zakat. Jadi ada kalanya orang itu, iya, walaupun fakir, walaupun miskin, tapi untuk kebutuhan sehari semalam 24 jam mulai maghrib sekarang sampai maghrib besok terpenuhi, walaupun fakir, miskin, walaupun dia punya utang misalkan, tapi ada sandang pangan papan ada, maka dia terkena kewajiban zakat. Tapi kategori fakir dia masuk juga, berarti dia berhak menerima zakat. Karena dua syarat yang berbeda, maka ada kalanya dua-duanya terpenuhi. Berarti kalau dua-duanya terpenuhi, ya ada kalanya dia wajib zakat dan sekaligus berhak menerima zakat. Kalau versinya kita, pemahamannya kita kan, orang itu kalau wajib mengeluarkan zakat nggak berhak menerima zakat. Orang itu kalau berhak menerima zakat nggak wajib mengeluarkan zakat. Nah, itu pemahaman yang keliru. Itu kan menurutnya kita. Lalu syariat gimana bilangnya? Syariat gimana bilang? Inilah, makanya yang perlu belajar ilmu itu bukan hanya yang wajib menunaikan zakat, yang berhak menerima zakat juga perlu belajar. Kenapa? Oh, ternyata saya ini terkena kewajiban zakat ya. Walaupun di sisi yang lain saya juga berhak menerima zakat. Begitu seharusnya. Bukan orang itu kalau wajib berarti nggak berhak, kalau berhak berarti nggak wajib. Nggak ada. Karena dua kategori yang berbeda. Yang ini syaratnya merah, yang ini syaratnya hijau misalnya. Ya masing-masing punya ketentuan, konsekuensi hukumnya pribadi. Ya, konsekuensi hukumnya masing-masing, sendiri-sendiri. Taib. Kemudian apa? Orang terkena kewajiban zakat selain muslim, mampu, dan juga dia mendapati dua zaman. Sebagian Ramadan dan sebagian Syawal dia hidup. Misal kalau ada orang anak lahir jam 5 sore menjelang takbiran. Maaf, sampai jam 9 malam lebaran meninggal. Gimana? Maka orang tuanya wajib mengeluarkan zakat fitrah atas nama si anak yang meninggal tadi itu. Kalau ada orang mulai awal puasa, tapi jam 5 sore menjelang malam takbiran meninggal, nggak wajib dizakati. Kalau ada anak lahir adzan maghrib lahir anaknya, maka tidak terkena kewajiban zakat. Orang tuanya tidak wajib mengeluarkan zakat atas nama si anak yang baru lahir. Kenapa? Kedua-duanya hanya mengalami satu zaman. Orang yang meninggal jam 5 sore hanya mengalami zaman Ramadan, tidak mengalami zaman Syawal. Orang yang kedua, si anak yang meninggal tadi itu, si anak yang lahir maghrib tadi itu hanya mengalami zaman Syawal, tidak mengalami zaman Ramadan. Yes. Loh, kalau yang pertama tadi itu lahir jam 5, jam 9 meninggal, ya dua-duanya kan mengalami itu. Terlepas meninggal tetap terkena kewajiban zakat. Nah, kalau anak masih dalam kandungan, dalam mazhab Syafi'i tidak terkena kewajiban zakat. Hanya saja Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa radha itu ketika istrinya hamil dizakati anaknya walaupun masih dalam kandungan. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak terkena kewajiban zakat. Kenapa? Ya nggak ngalami belas. Iya, Ramadan nggak ngalami jelas, Syawal belum tuh ngalami kalau lahirnya setelah Syawal. Lebaran haji baru lahir, kan nggak tahu juga. Mungkin masih dalam kandungan usia sebulan, 2 bulan, berarti kan lahirnya masih lama ya. Tapi Sayyidina Utsman bin Affan tetap mengeluarkan zakatnya. Kenapa? Ya karena nafkahnya ditanggung sama orang tuanya. Ya, ditanggung orang tuanya. Anak yang dalam kandungan itu butuhnya apa? Misal dokter mengatakan ini butuh begini, butuh begini, butuh begini. Kandungannya lemah, anaknya lemah, kandungannya janinnya. Jadi perlu maka orang tuanya, si ayah terutama wajib menafkahi kandungan tadi itu untuk menyelamatkannya. Nggak boleh turun lahir carno wis akar mati misalnya. Ya nggak boleh. Ya, nggak boleh. Nah, bukan berarti nunggu lahir baru wajib dinafkahi. Selagi belum lahir dan keadaannya normal, yang wajib dinafkahi memang ibunya saja. Kenapa? Kalau ibunya makan, ibunya selamat, ibunya sehat, insya Allah anaknya ikut makan, ikut kenyang, ikut sehat, ikut selamat. Tapi kalau kondisi kandungannya lemah, anaknya, janinnya, kandungannya juga lemah, maka perlu perawatan lebih. Ya disinilah si ayah atau si suami wajib memberikan nafkah lebih untuk keselamatan janin atau kandungannya. Thayyib. Kalau ada anak mampu, sementara orang tuanya tidak mampu, ya, orang tua karena faktor usia nggak bekerja, karena faktor usia tidak bekerja, maka anak yang mampu wajib menafkahi orang tuanya. Orang tua seperti ini
wajib dikeluarkan zakat fitrah atas nama mereka oleh si anak. Itu. Bukan hanya anak yang wajib dinafkahi oleh orang tuanya ketika anak nggak mampu atau anak tersebut belum waktunya untuk bekerja, tapi juga orang tua yang nggak mampu, orang tua yang miskin, maka nafkah mereka wajib ditanggung oleh si anak. Karena nafkah orang tua ditanggung oleh anak, maka anak juga wajib sekaligus menunaikan zakat fitrah atas nama orang tuanya. Nah, hukumnya haram kalau kita menunda-nunda menunaikan zakat fitrah. Wis tanggal 3 Syawal baru dikeluarkan misalkan. Haram hukumnya. Dikatakan haram ya, dibagi 5. Ada 5 waktu daripada mengeluarkan zakat fitrah. Ada yang disebut waktu yang diharamkan. Kapan itu? Jika kita menunda pelaksanaan zakat fitrah sampai berlalunya atau sampai masuknya malam kedua Syawal tanpa ada uzur, ditunda-tunda sampai masuk maghrib keesokan harinya. Sekarang malam takbiran, besok maghrib belum ditunaikan zakat fitrahnya, belum disalurkan, belum didistribusikan, baik oleh orang yang wajib menunaikan zakat si muzaki atau oleh panitia. Kalau oleh muzaki yang terkena kewajiban muzaki, yang terkena dosa muzaki. Tapi kalau muzaki sudah mengeluarkan zakat fitrah, menunaikan zakat fitrah, menyalurkannya kepada panitia, maka yang terkena kewajiban adalah panitia. Kalau tidak segera disalurkan, yang terkena kewajiban, yang terkena dosa adalah panitia. Gitu. Ditunda sampai malam kedua Syawal, maka terkena dosa. Kecuali kalau ada uzur. Apa uzur yang diperbolehkan sehingga yang tadinya haram menjadi tidak haram? Yaitu jika kita, misal saya muzaki, orang yang terkena kewajiban zakat, sengaja saya nggak keluarkan sekarang, ini malam takbiran, datang panitia ketok-ketok pintu, enggak, saya nunggu keluarga saya, ini masih di perjalanan mudik, kesian, kalau saya kasih sama orang lain, masa keluarga saya nggak saya kasih? Wis, maaf, saya nggak nitip dulu ke masjid, saya nunggu keluarga ini mau datang. Lain kok keluarga kita di luar kota, nggak perlu kita pindah zakat sampai ya kita transfer itu zakat, kita paketkan beras keresekan tadi itu ke keluarga kita di luar kota, ya enggak. Tapi kalau ketika malam takbiran dia ada di daerah kita, maka mereka lebih layak di nomor satukan daripada orang lain. Begitu. Atau menunggu, bukan kerabat, ya sekedar tetangga yang dia kesehariannya keluar kota. Cuman kalau malam takbiran dia pulang ke Malang, ke daerah di mana kita domisili di situ. Ini kalau pulang, kalau saya keluarkan zakat sekarang, saya khawatir dia kapan pulang mudik, nggak ada yang peduli sama dia. Sudah terlanjur dibagikan zakat fitrahnya. Padahal dia nyampainya baru besok siang. Sekarang malam takbiran, besok siang nyampainya. Siapa yang ngasih zakat dia? Kesian, wes saya nunda dulu, besok baru saya kasihkan. Atau kalau perlu datangnya setelah malam kedua, nggak ada masalah. Kerabat atau tetangga tadi itu yang dari luar kota perjalanan pulang masih datangnya tanggal 3 Syawal misalkan, boleh ditunda. Kenapa? Lebih layak untuk dinomorsatukan. Gitu. Itu waktu yang diharamkan. Waktu yang diperbolehkan mulai awal Ramadan juga boleh. Sekarang tanggal 1 Ramadan, sekarang mengeluarkan zakat fitrah, titip ke panitia, boleh. Nggak ada masalah. Ya. Yang ketiga, waktu wajib. Ya, kalau mengalami 2 zaman, baru dikatakan kita terkena kewajiban zakat, zaman Syawal dan zaman Ramadan. Waktu yang paling afdol ketika kita berangkat sholat Id. Kata Nabi, aghnuhum 'anil mas'alah fi mithli hadzal yawm. Ya, cukupi kebutuhan daripada orang-orang miskin di hari yang sangat berbahagia seperti ini. Nah, sambil berangkat ke masjid mau sholat Id, sambil dibagikan zakat fitrah tadi itu. Tujuannya apa? Di hari yang berbahagia seperti ini, saudara kita yang seagama, yang kurang beruntung nasibnya, tidak sampai terlunta-lunta di tengah jalan. Di hari yang berbahagia seperti ini. Lain lagi kalau orang itu menjadikan itu sebagai profesi, itu permasalahan. Repot. Sudah cukup sebetulnya, tapi mumpung Id, mumpung Lebaran ini, panen nih, itu yang repot memang. Itu waktu yang paling afdol setelah fajar bersamaan dengan berangkatnya kita untuk melaksanakan sholat Id. Yang kelima, waktu makruh. Waktu makruh kapan? Ditunda-tunda tanpa ada uzur.
Sampai kapan? Sampai selesainya sholat id. Kalau tadi haram sampai masuk maghrib malam kedua Syawal. Ini nggak sampai maghrib, tapi ditunda setelah melaksanakan sholat id. Sekarang malam takbiran, sudah saya siapkan zakatnya, cuman nggak saya keluarkan zakat, nggak saya salurkan. Nunggu kapan? Besok pulang sholat id, baru saya keluarkan zakatnya. Apa alasannya? Nggak ada. Malas saya ini, menih enak. Gimana? Makruh hukumnya. Berdosa? Tidak. Tapi ada makruh. Hanya makruh. Kecuali kalau ada udzur, seperti udzur waktu haram tadi itu. Nunggu kerabat, tetangga, famili yang dia memang berhak menerima zakat. Kalau saya tunaikan zakat saya sekarang, kapan dia datang, nggak dikasih zakat nanti. Nah, nggak ada masalah. Boleh menunggu. Tidak dihukumi haram. Wahia arba'atu amdadin min bimuddin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban zakat fitrah itu hanya mengena sejumlah 4 mud daripada mudnya Nabi. Apa mud itu? Nih, segini 1 mud. Tapi pakai tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nih, 1, 2, 3, 4. Nah, 4 mud sama dengan 1 sok. 1 sok itu sama dengan 2,5, 2,75 kilo tadi. Antara itu. Baik. Watajibun niyatu fil jami'. Mau zakat apapun wajib niat, jangan lupa. Mau zakat tijaro, jangan sampai kita mengeluarkan zakat lupa nggak niat, jatuhnya sedekah, berarti belum gugur kewajiban zakatnya. Sama seperti kalau kita sholat lupa niat, gimana ya, nggak sah sholatnya nih. Nanti kita sholat isya lupa nggak niat, sampai salam baru ingat, loh kok saya belum niat tadi, gimana? Ya wajib diulangi sholat isyanya, wajib diulangi sholat isyanya. Nah, zakat juga begitu, apapun jenis zakatnya wajib diniati. Innamal a'malu binniyat, jelas. Wala yajuzu ayyasrifaz zakata wal fitrata illa, tidak diperbolehkan mendistribusikan zakat, mau itu zakat mal ataupun zakat fitrah, kecuali ila hurin, kecuali hanya kepada orang yang merdeka. Ya. Boleh mentasarrufkan atau mendistribusikan zakat kepada orang yang merdeka. Yang kedua, muslim nggak boleh mendistribusikan, menyalurkan zakat kepada non muslim. Sama seperti kurban, sama seperti zakat juga begitu. Nggak boleh. Nggak enak Ustadz diloncati, nggak enak lagi sama Allah, lebih nggak enak lagi sama Rasulullah. Kita jaga perasaan non muslim, tapi kita mengorbankan perasaan muslim yang lain, yang fakir. Kan aneh. Al-Islam ya'lu wala yu'la ala. Islam itu nomor 1, tidak bisa di nomor 2kan. Saudara kita seiman lebih layak di nomor 1 daripada orang lain. Begitu seharusnya. Nggak enak Ustaz. Lah saudara kamu, lu sudah dapat. Ya, seandainya kamu nggak ngasih kepada non muslim kan dia dapat lebih. Begitu. Loh, ini non muslimnya fakir, kasih sedekah, jangan kasih zakat. Selesai. Kasih hadiah, kasih zakat. Apa kasih sedekah, selesai. Kalau sedekah bebas. Kenapa nunggu zakat kamu kasih non muslim? Emangnya nunggu setahun sekali dia makan? Nggak apa-apa, ngasih kepada non muslim boleh, tapi jangan zakat. Zakat skala yang dipakai skala prioritas. Kurban juga begitu. Kurban itu jamuan Allah untuk muslimin, hamba-hambanya beriman kepada Allah. Sama kalau Anda bertamu ke rumah saya, tanpa izin dari saya Anda mempersilahkan tamu yang lain untuk memakan makanan tersebut, nggak boleh tanpa izin dari saya. Tanpa izin dari saya Anda tahu-tahu bungkus. Ya, lagi viral ini kan ya. Tahu-tahu bungkus. Nggak boleh, angel tuturannya ya. Nggak boleh hukumnya. Haram hukumnya. Haram hukumnya. Tahu-tahu orang datang hall, biasanya kalau hall ya, kasih nasi kebuli, selesai acara kasih kebuli. Mengeluarkan belum makan, yang kan biasa satu nampan itu kan 4 orang, 5 orang, belum makan yang lain, langsung disok ke kreseknya. Haram hukumnya. Kecuali kalau yang kamu ambil adalah sisa, yang sekiranya tuan rumah meridhoinya, daripada nggak ada yang makan, daripada dibuang, daripada saya repot nanti harus dikasih siapa, wis bawa, nggak apa-apa. Kalau ukuran seperti itu, sama jenengan ketika datang bertamu ke rumah orang, wis disuguhi, dijamu. Tahu-tahu ada tamu kedua, tuan rumahnya lagi di dalam, kita nggak boleh monggo. Punya siapa itu? Punya siapa itu? Nggak enak beb, ya jangan makan dulu. Yang bikin nggak enak itu kalau kita makan. Kalau kita makan, tuan rumahnya di dalam, tamunya masuk nggak kita persilahkan.
Itu nggak enak, ya jangan dimakan dulu. Waduh, katanya mangan, katakan dah, wis, kok sih wis. Begitu sampai datang tamunya. Sampai datang tuan rumahnya duduk. Oh, monggo, silakan. Oh, baru makan bareng-bareng. Begitu. Nggak boleh kita persilahkan. Iya. Nggak boleh. Wong kita makan kita bungkus lu nggak boleh. Kok nyuruh orang lain untuk makan? Namanya jamuan, sajian ketika kita bertamu ke rumah orang itu harus dimakan di tempat. Nggak boleh kita bawa pulang kecuali atas izin dari tuan rumah. Itu hukum syariatnya. Lupip mek gedang goreng tok lupip. Lah iya itu, ndalah mek gedang goreng lek izin apa sih? Kenapa dibalik hukumnya? Wong cuman gedang goreng tok. Pisang goreng tok lah iya itu, lah cuman pisang goreng kalau minta bungkus, ya izin selesai. Gak enak Bib nyolong berarti. Enggak enak, izin enggak mau tapi bungkus nyolong itu namanya. Kalau nggak enak itu dibuat enak, gimana? Ridho ya, halal ya, saya bungkus ya, enak ini anak saya paling seneng ini misalnya, ya sudah, oh iya, monggo, nggak ada masalah. Ini enggak, iya. Bondo kresek dewi, iya, rebutan bareng ngono, gedang, iya, apa namanya itu? Gedang itu kan enggak satu kan enggak apa? Sak cengkeh apa? Sak sisir ya langsung bleng. Ada jeruk, apel, bleng. Coba kalau kamu yang jadi sahibul bait, gelem di kono. Ridho kira-kira, melarat dadak Bib aku bilang, iya sudah makanya. Enggak boleh hukumnya. Nah, saya lanjutkan sedikit biar pertemuan berikutnya kita bahas bab yang lain. Sedikit aja. Muttasifin bi sifati ahadil asnafi tsamaniyah kal fuqara wal masakin. Yang mana orang yang hur, orang yang merdeka. Enggak boleh kita ngasih zakat kepada budak. Kenapa budak tidak bisa menerima zakat, tidak bisa memiliki harta? Sama seperti kalau kita ngasih zakat kepada kucing gimana? Nggak boleh. Kenapa? Ya namanya binatang nggak bisa memiliki harta. Budak dalam beberapa hal dimanusiakan, tapi dalam beberapa hal diperjualbelikan seperti binatang. Maka sebagaimana binatang tidak bisa memiliki harta, budak juga tidak bisa memiliki harta. Maka zakat harus didistribusikan kepada orang merdeka, orang muslim, non muslim gak berhak menerima zakat. Kemudian memiliki sifat salah satu di antara 8 golongan tadi itu. Seperti apa? Fakir atau miskin. 8 golongan ini jarang, kata ulama ya. Kata ulama jarang bisa kita temui secara lengkap. Kecuali apa? 4. Selain amil ya. Selain amil. Fakir, miskin, gharib, orang yang punya banyak utang, sama ibnu sabil. Iya, orang yang nggak punya bekal pulang, nggak punya sangu untuk pulang, terlunta-lunta di negeri orang. Nah, itu ibnu sabil namanya. Anak jalanan, tapi kan versinya lain kalau saya artikan anak jalanan. Pokoknya musafir yang nggak punya biaya untuk pulang. Nah, itu berhak menerima zakat. Amil 5. Adapun yang 3 yang lain, budak mukatab, budak yang akad menebus dirinya dengan tuannya, jarang kita temui di zaman ini. Ya. Kemudian lagi fisabilillah, orang yang jihad fisabilillah yang nggak dibayar, ikhlas lillahi ta'ala, jarang kita temui zaman sekarang. Ya. Kemudian apa? Allah berfirman gimana? Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Nah, termasuk di antaranya yang jarang kita temui mu'allaf. Ya, bukan mu'allaf itu setelah 10 tahun ya. Sudah 10 tahun mu'alaf sih diakoni mu'alaf. Enggak. Loh tapi saya lemah imannya. Ya salahnya kamu sudah 10 tahun masuk Islam kok masih lemah imannya gimana? Lain kalau kemarin baru malam 27 Ramadan kemarin saya masuk Islam. Ketika Id kan pasti secara umum ya masih lemah imannya, perlu dikuatkan, perlu disupport. Kadang-kadang orang itu baru masuk agama Islam diusir sama keluarganya, dikucilkan sama keluarganya, ya dipecat sama bosnya misalnya kan. Hidupnya gimana? Perlu kita support, digedekno hati ini. Oh tenang, kamu bersama kami, kamu adalah saudara kami seagama seiman nih. Kita kasih zakat, tapi ya jangan zakat dok. Ya tolong diluntek. Setelah 3 hari gimana? Ya, dipikir malaikat nggak makan. Ya, sama seperti anak yatim ya. Anak yatim itu ketika santunan dia kan tampilkan. Tujuannya bukan apa itu? Ria, bukan. Tujuannya adalah dari yang nggak tahu jadi tahu. Ini anak yatim, perhatikan. Dari yang kita tiba tonggoki, iya ibu fulana punya anak, suaminya meninggal. Oh ternyata punya anak kecil masih belum balik, yatim ternyata. Ketika kita bertetangga dengan anak yatim, ketahuilah kita sedang bertetangga dengan pintunya surga. Rumatan anak yatim berarti kita ngerumat pintu surganya kita. Tuh, untung langka anak yatim ini. Makanya sesuatu yang mahal memang dibuat langka oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nyari orang fakir sekarang susah loh. Fakir temenan lo ya.
Fakir yang temenan, miskin yang betulan. Susah. Guru ngaji yang fakir, wah susah. Kenapa? Ya memang dibuat langka oleh Allah. Yang kedua kita jarang nyari. Ya, gampang kadang-kadang ketika kita menunaikan zakatnya kita. Dan wa kaunihi ghaira hasyimin wala muttalibiyin wala maula lahum. Dan orang yang boleh menerima zakat bukan termasuk ahlil bait, bukan termasuk habaib, tidak termasuk daripada anak cucu keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak boleh kita ngasih zakat kepada ahlil bait. Nah, cuman ada pendapat yang mengatakan boleh. Kenapa? Karena mereka tidak lagi di zaman ini ahlil bait mendapatkan khumusul khumus. Jadi ketika ada perang, kemudian kaum muslimin menang, mendapatkan harta rampasan perang, itu kalau di total akumulatif itu bisa mencapai ratusan triliun. Makanya Nabi itu ketika beliau diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul mulai berkurang pekerjaan beliau. Maka beliau mengatakan, Allah jadikan ukuran rezekiku ada di bawah ujung tombakku. Artinya apa? Dengan berperang aku mendapatkan harta rampasan, dari situ aku mendapatkan rezeki berapa? 1/5. 1/5 tapi bukan hanya untuk pribadi beliau, tapi juga untuk keluarganya beliau juga. 1/5 dibagi 5 lagi untuk keluarganya. 1/5 untuk Nabi. Misalkan 500 juta Nabi dapat. Maka yang 100 juta, 1/5-nya 5 tadi itu menjadi milik keluarga Nabi. Makanya dulu ahlul bait ya kaya-kaya. Kalau sekarang ya kadang-kadang ada yang nggak mampu. Nah, gimana? Boleh nggak kita ini ngasih zakat kepada mereka? Kalau ikut pendapat yang paling kuat nggak boleh. Jangan dikasih zakat, tapi kalau dikasih hadiah boleh. Jangan dikasih zakat, jangan dikasih sedekah. Nggak sopan ngasih sedekah kepada ahlul bait. Sama seperti kepada kiai. Masa ngasih sedekah kepada kiai? Kiai, sedekah ya? Sedekah. Hadiah kayak gitu. Nah, terus sebagian ahlul bait kalau dikasih sedekah nggak mau. Ini beb, sedekah beb, enggak. Kenapa? Haram buat kami untuk menerimanya. Bukan karena gengsi, tapi memang diharamkan sama Nabi. Ini beb zakat beb, enggak. Kenapa? Karena zakatin ausakhun nas, kotorannya manusia. Ausakhu amwalin nas, kotoran hartanya manusia. Nah, karena itu kalau jenengan kepada kiai jangan ngasih zakat. Hati-hati. Kiai dikasih zakat. Kiai kok dikasih kotoran. Kiai itu dihormati dengan apa? Kasih hadiah. Jangan nunggu wajib baru ngasih kepada kiai. Nunteni wajib baru ngasih kepada kiai. Keliru. Itu bukan menghormati itu sebetulnya. Saking wajib juga wajib gak kira-kirakan. Saking wajib. Buktinya apa? Ya kita nggak pernah ngasih kecuali zakat kepada kiainya kita. Hukumnya apa? Kalau itu kiai orang yang mampu, nggak berhak. Berarti kita sudah salah alamat menyalurkan zakat. Tapi kalau kiainya, kiai yang tidak mampu, kiai yang fakir, kiai yang miskin, kiai yang banyak utang, kita kasih boleh. Tapi atas nama kefakirannya, kemiskinannya, sifat banyak utangnya, bukan karena kiainya. Karena kiai tidak termasuk 8 golongan. Ada ulama itu, nggak ada guru ngaji, nggak ada. Harus salah satu di antara 8 golongan. Terakhir, wajibu isti'abul mawjudina minhum. Wajib untuk meratakan ya semampunya kepada 8 golongan tadi itu. Kalau memang di daerah kita ada semuanya 8 golongan ya wajib diratakan. Minimal setiap golongan 3 orang. Minimal setiap fakir 3, miskin 3, kemudian mu'allaf 3, budak mukatab 3, orang yang banyak utang 3, fisabilillah 3. Ya, kemudian ibnu sabil 3 dan seterusnya. Minimal. Pendapat yang kuat sebetulnya ya serata-ratanya. Kalau ada fakirnya sekian orang kasih semuanya, miskinnya sekian orang kasih semuanya. Tapi ada pendapat yang mengatakan wah ya berat kalau begitu. Cukup setiap fakir minimal 3, setiap miskin setiap golongan minimal 3. Itu minimal, nggak boleh kurang daripada itu. Ada pendapat yang mengatakan begitu untuk meringankan tugasnya panitia dalam mensensus dan mendistribusikan zakat. Ya, berkaitan sama ahlul bait tadi itu. Kalau ada ahlul bait, keluarga Nabi, anak cucu Nabi di sekitar kita yang memang butuh dikasih zakat, jangan keburu-buru dikasih zakat. Kenapa? Laporkan kepada kami ahlul bait, sehingga zakatnya kami berikan kepada mereka. Ada pendapat yang mengatakan begitu. Ada lagi pendapat yang mengatakan boleh mereka menerima zakat dari selain ahlul bait. Ada satu habib misalkan atau satu syarifah nggak mampu, fakir miskin, dikasih zakat sama selain habaib atau selain syarifah, dikasih zakat boleh. Loh apa nggak berdosa? Dosanya yang nanggung orang yang kaya.
Yang nanggung orang yang kaya, orang yang medit, sugih gak zakat itu yang nanggung nanti. Dolim berarti mereka. Ada macam-macam khilaf di situ. Cuman yang paling aman tidak seorang habaib menerima zakat kecuali dari tangannya habaib. Cuman sepatutnya buat habaib untuk memperhatikan keluarganya, nggak nunggu zakat. Kalau perlu direnovasi rumahnya, disekolahkan anaknya, kemudian dicukupi kebutuhannya, dikasih modal untuk bekerja. Nggak ngenteni zakat. Oh ternyata ada habib fulan nggak mampu dikasih zakat. Setahun lagi baru dikasih zakat lagi. Ya nggak mampu nanti akhirnya. Yang salah juga dari golongan habaibnya itu kalau berarti nggak perhatian sama keluarganya sendiri. Orang lain kasih zakat, keluarganya dalam keadaan terlantar, itu kan keluarganya. Bumi sanan, bumi doan, yang jelas kan nyambung sampai Rasulullah SAW. Darahnya kita sama mereka sama. Lah kok nggak diperhatikan? Yang salah habibnya juga. Jangan nunggu zakat sama seperti kepada kiai. Ngenteni zakat baru ngasih kepada kiai. Ngenteni zakat baru ngasih kepada keluarganya, saudaranya yang sedarah tadi, nggak boleh. Nah, makanya di Indonesia ada satu organisasi namanya Rabithah Alawiyah untuk menangani urusan sosial seperti ini. Ya, banyak macam divisinya. Ada divisi sosial, karena itu kalau ada di antara panjenengan yang tahu ada habib kok nakal, wis gimana, laporkan kepada kami. Biar kami punya cara untuk menasehatinya, mendekatinya secara persuasif, secara personal. Kalau ada habib syarifah hidupnya terlunta-lunta, kesian, gimana? Laporkan kepada kami. Ya, ada habib syarifah kok yatim, nggak ada yang peduli, laporkan kepada kami. Gitu, biar keluarga yang menangani. Biar keluarga yang menangani, itu kewajibannya kami. Dan terima kasih jenengan kalau sudah melaporkan itu kepada kami. Berarti panjenengan sudah menolong tugasnya kami, membantu tugasnya kami. Wallahu a'lam. Insyaallah mudah-mudahan panjang umur, kita ketemu lagi di minggu yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan taat kepada Allah, patuh kepada Rasulullah SAW. Amin Allahumma amin, amin ya rabbal alamin.